Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, lalu dalam lindungan Allah. Sebelum materi pelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kalian diberi kelancaran dalam menerima ilmu dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Fatihah. Untuk materi pada hari ini yaitu keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berasal dari kata satu, artinya tidak terpecah belah atau utuh. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Oleh karenanya, persatuan berarti bersatunya bermacam-macam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Persatuan memiliki makna dinamis yang berbeda-beda, namun terikat menjadi satu. Istilah ini secara nyata ada pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Persatuan identik dengan kesatuan. Kesatuan juga bermakna terikatnya yang berbeda-beda dalam ikatan menjadi satu, namun lebih bersifat statif. Kesatuan secara nyata dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, makna persatuan dan kesatuan dalam kebangsaan Indonesia adalah adanya rasa persatuan sebagai suatu bangsa dari seluruh rakyat yang mendiami wilayah Indonesia, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Karena Indonesia negara hukum, maka kesatuan bangsa Indonesia itu harus punya landasan. Landasan yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal ada pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai berikut. Satu, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Landasan yang kelima, memelihara ketertiban dunia, serta yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas nama Bhinneka Tunggal Ika. Untuk landasan konstitusional ada pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat serta pasal 1 ayat 1. Untuk landasan sosiologis, persatuan dan kesatuan bangsa
terbentuk dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan zaman. Unsur-unsur sosial budaya itu seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terwujud secara kuat dengan landasan sifat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat yang telah menjadi nilai-nilai sosial bangsa Indonesia. Kemudian untuk landasan historis atau landasan sejarah, kesamaan sejarah sebagai bangsa yang terjajah menimbulkan semangat kebersamaan, keberagaman suku bangsa, rasa haus bersatu agar terbebas dari kolonialisme. Semangat persatuan dan kesatuan mencapai puncaknya pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, sehingga terciptalah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Makna persatuan dan kesatuan dalam kebangsaan itu mempunyai beberapa makna. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan, toleransi, dan harmonis untuk hidup berdampingan secara damai. Menjalin rasa persatuan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta menumbuhkan sikap nasionalisme. Untuk prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, itu ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, nasionalisme Indonesia. Tiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat, wawasan Nusantara. Kelima, persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Prinsip yang keenam, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, cinta tanah air, bangsa dan negara, serta prinsip yang terakhir, patriotisme. Permasalahan yang sering muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap negatif yang menjadi masalah dalam masyarakat yang beragam dan harus dihindari. Ingat ya, harus dihindari. Yang pertama adalah egoisme atau individualisme. Sikap merasa bisa sendiri. Egoisme atau individualisme mempunyai arti sikap merasa benar sendiri sehingga lebih mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain atau masyarakat. Yang kedua, fanatisme sempit. Fanatisme sempit yaitu sikap terlalu yakin akan kebenaran keyakinannya sehingga menganggap keyakinan yang lain salah. Yang berikutnya adalah primordialisme, yaitu ikatan kekerabatan dan
kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Jika berlebihan, misalnya memandang bahwa suku bangsanya yang lebih baik atau paling baik dan menganggap rendah suku bangsa lain, maka ini harus dihindari. Berikutnya adalah separatisme. Separatisme yaitu sikap mementingkan daerah daripada bangsa dan negara, sehingga cenderung akan memisahkan diri dari kesatuan bangsa dan negara. Kemudian stereotip negatif atau etnis, yaitu pandangan subjektif dari etnis tertentu terhadap etnis lainnya. Yang berikutnya anarkisme. Anarkisme yaitu sikap yang mengutamakan kekerasan fisik untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir rasialisme, yaitu sikap membeda-bedakan manusia berdasarkan ras atau warna. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah konflik yang bersifat sara. Yang pertama, upayanya penambahan sikap cinta kasih. Saya yakin semua agama mengajarkan cinta kasih. Upaya yang kedua, penanaman persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum. Keempat, pemerintah yang cepat tanggap dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Upaya berikutnya, pengamatan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dan upaya yang terakhir, penumbuhan cinta tanah air dan kesadaran bela negara. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.